Perkenalkan, nama saya Glenn Razik Sitorus. Di sini dengan NIM 11S 2024 dari Prodi Informatika dengan mata kuliah SPT. Di sini diberikan tugas pribadi asynchronous programming, di mana diminta mensimulasikan event loop, tugas paralel tanpa blocking. Nah, program ini mensimulasikan mekanisme event loop dengan Python Asyncio. Terdapat 4 jenis tugas, yaitu input output, komputasi, network, database, di mana yang berjalan secara paralel tanpa saling mengunci ataupun non-blocking. Di sini kita membuat sebuah try catch, di mana kita menangkap import asynchronous dan asynchronousnya ini kita panggil method apply-nya, di mana kita mengizinkan asynchronous run di dalam running loop. Jika error, dia akan mengeluarkan memanggil library subprocess synchronous dan menjalankan subprocess, di mana dari jika kita menginstal pip install net asynchronous. Nah, untuk di bagian awal kita akan mengambil library asynchronous, time, dan random. Untuk utilitasnya, kita membuat sebuah function log di mana parameternya nama tugas, tipe datanya string, lalu pesan tipe datanya string. Ini fungsinya untuk mencetak pesan dengan timestamp dan nama tugasnya. Lalu kita buat variable labs, di mana kita panggil si time dari metode si time dikurang waktu awalnya. Lalu kita cetaklah si elapse-nya. Nah, untuk mensimulasikan tugas-tugas asynchronous, sini saya membuat sebuah function asynchronous, di mana namanya tugas baca file. Menerima parameter nama file dengan tipe data string dan ukuran MB, tipe datanya integer. Ini untuk mensimulasikan membaca file dari index input operation. Nah, tanpa asynchronous, CPU akan menunggu blocking. Dengan asynchronous, CPU bebas mengerjakan tugas lain. Nah, di sini kita membuat sebuah log, di mana log ini untuk membacakan file, mulai membaca si filenya dan memberitahukan kepada user ukuran filenya itu berapa. Nah, di sini kita akan mensimulasikan waktu baca sesuai ukuran file. Nah, variabel waktu baca itu diambil dari ukuran MB-nya dikali 0,3. Nah, kita tunggu di mana asynchronous sleep waktu tidurnya dari parameter waktu baca, yaitu non-blocking wait. Nah, kita buat sebuah log di mana si baca file ini sudah selesai membaca filenya. Lalu akan mengembalikan nama data filenya. Nah, kita buatlah si function di mana tugas request API. Menerima parameter endpoint, tipe datanya string, dan delay tipe datanya float. Nah, simulasi request ke server API melalui jaringan network input output ini merupakan contoh operasi paling sering di blocking secara sinkron. Di mana kita buat sebuah log, ini menampilkan request API dari mengirim request ke endpointnya. Nah, kita tunggu si asynchronous sleep dan kita terima parameter delay-nya, di mana simulasi dan deteksi jaringan. Lalu simulasi kemungkinan error jaringan, kita buatlah if else, di mana jika suatu nilai random lebih kecil dari 0,1, maka akan menampilkan request API itu timeout saat mengakses endpoint-nya. Lalu kita raise asynchronous timeout error request ke endpoint timeout. Nah, selesai kondisi if, itu akan menampilkan request API di mana respon itu diterima dari endpoint dan menampilkan delay-nya itu berapa lama gitu misalnya. Nah, dan juga akan mengembalikan endpoint tersebut dan status endpoint-nya itu apakah 200 sukses, apakah 300 atau 400 ataupun 500 ataupun servernya itu error. Nah, di sini juga menampilkan data itu merupakan hasil respon. Lalu kita buat sebuah function asynchronous di mana functionnya tugas query database. Terima parameter query di mana tipe data string, waktu eksekusinya tipe data yang float. Ini mensimulasikan query ke database, database input output, di mana event loop memastikan koneksi database tidak memblokir proses lain. Nah, kita buat sebuah log di mana query database ini menjalankan si query-nya. Kita buat sebuah proses tunggu di mana asynchronous sleep waktu eksekusi. Nah,
Dia buat lagi log di mana si query ini selesai dalam waktu akan ditampilkan. Nah, dia akan mengembalikan nilai ID dan nilai random dari rentang 1 sampai 100, dan dia akan melakukan looping sampai ke 42 indeks. Nah, selanjutnya ke fungsi asynchronous tugas komputasi. Menerima parameter nama dengan tipe data string dan parameter iterasi dengan tipe data integer. Ini simulasi komputer berat yang dibagi menjadi chunk kecil, di mana await asynchronous sleep sama parameter 0 kita secara sukarela lepaskan CPU ke event loop agar tugas lain dapat berjalan secara kooperatif. Kita buat si komputasi ini memulai nama dan iterasi ke berapa, lalu kita buatlah variabel hasil di mana nilai awalnya 0, lalu kita tampilkan juga cangsasnya sebenarnya iterasi di mana dibagi 5 bagian. Inilah bagian 5 bagian di mana cobalah loopingnya dan lakukan komputasi pertama. Sini kita bisa lihat di wait asynchronous 0, ini sukarela melepaskan CPU secara kooperatif sih. Nah, asynchronous tugas pemrosesan data di mana parameter data source dan jumlah record. Simulasi pipeline pemrosesan data bertahap, di mana kita mengambil, memvalidasi, serta mentransformasi, dan di tahap terakhir dia akan menyimpan. Nah, di tahap pertama kita mengambil data, slip 0,5, lalu slip 0,3, validasi, transformasi 0,7, dan simpan data storage itu 0,4. Nah, di sini event loop utamanya, di mana sinkronis dev menjalankan sama tugas, di mana fungsi utamanya ini menjadwalkan semua tugas ke dalam event loop asyncio gather method, di mana memastikan semua tugas berjalan secara paralel, bukan berurutan. Nah, di sini kita daftarkan juga semua tugas ke event loop sekaligus, dan sini kita bisa lihat input output ini membaca beberapa file dan networknya ini request KPI. Lalu ada database query dan juga ada komputasi di mana CPU bound dan cooperative yield. Ada pipeline di mana proses data bertahap dan setelah sini ada menangani error jika ada, di mana dia akan di mana return exception true. Di sini juga ada asynchron dan blocking. Saya buat juga, dan ini untuk entry point di mana mencatat waktu mulai global untuk logging, dan yang sinkron versus sinkronus kita simulasikan utamanya bentuknya. Untuk hasil outputnya bisa dilihat step tugas menunggu tugas sebelumnya sampai selesai. Sini tugas 4 selesai dengan total estimasi waktu 2,6 detik. Nah, jika memakai mode asinkron atau non blocking, di sini ada delay-nya ditampilkan. Tugas pertama 0,5, tugas kedua 1 detik, 0,7 detik, 0,4 detik, dan tugas 4 3,1,2 itu selesai. Nah, total waktu sinkronis itu 1 detik, di mana peningkatan kecepatannya itu 2,6 kali lebih cepat. Dan penghematan ini 61% waktu eksekusi. Eh, di sini bisa kita simpulkan event loop memungkinkan semua tugas berjalan bersamaan. Tidak ada tugas yang blocking, di mana CPU selalu produktif, asyncio method cater adalah cara yang efektif dan efisien menjalankan runtime. Sekian dan terima kasih.